Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas proyek tentang presensi tentang proses adaptasi mahasiswa rantau daerah Medan terhadap budaya baru di lingkungan kampus atau di luar kampus. Nah, terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni SPDMPD yang telah memberikan waktunya. Perkenalkan, saya Yusia sebagai moderator dan teman saya Andi Ardiansa. Saya Gilang Ramadan. Saya Resi Wulandari. Saya Rita Lina Sialahi. Saya Indah Adelia Pratini. Saya Reva Wulandari. Saya Eka Lufiani. Saya Rina Amira Rumana. Jadi materi pertama itu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Resi. Kepada Resi dipersilahkan. Dan kepada teman-teman yang belum presentasi diharap duduk terlebih dahulu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Mahasiswa rantau pernah menghadapi kultur shock akibat perbedaan budaya dan sosial di lingkungan barunya. Adaptasi yang tepat penting untuk membangun integritas atau relasi di kampus yang beragam. Itu menurut Devita dan kawan-kawan tahun 2015. Selanjutnya yaitu budaya yang berbeda di Jambi dapat menyulitkan mahasiswa rantau beradaptasi. Karena itu kemampuan menyesuaikan diri sangat penting untuk kelancaran kehidupan kampus, dan itu menurut Citepu et al. Atau dan kawan-kawan pada tahun 2024. Selanjutnya mahasiswa baru menghadapi tantangan adaptasi di tahun pertama kuliah. Kemampuan menyesuaikan diri penting untuk mendukung keberhasilan mereka di lingkungan kampus. Menurut Vel et al. Tahun 2011, komunikasi antar budaya membentuk adaptasi dan identitas mahasiswa rantau. Meski ada hambatan, mereka mampu untuk menyesuaikan diri dan menghargai perbedaan budaya. Raja, Vita, dan Barus 2024. Selanjutnya itu materi tentang gambar proyek yang akan dijelaskan oleh Beta. Pada saudari Beta dipersilakan. Di sini saya akan menyampaikan tentang gambaran proyek. Proyek ini dilakukan untuk mengidentifikasi persepsi tentang proses adaptasi mahasiswa rantau di lingkungan kampus atau luar kampus, sekaligus menjelaskan strategi yang mereka lakukan berdasarkan pengalaman mereka. Proyek ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dengan sampel 4 orang mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi kelas R001 angkatan 2024. Proyek ini berlangsung selama bulan Mei sampai Juni 2025 dan dilaksanakan selama 6 hari dengan rancangan yang pertama menentukan judul proyek yang akan dilakukan, membuat rancangan serta pelaksanaan proyek. Selanjutnya itu adalah tujuan yang akan dipresentasikan oleh Indah Adelia. Kepada Indah dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan. Yang pertama itu adalah memahami perbedaan budaya. Budaya di Indonesia ini sangat beragam, oleh karena itu kita harus saling menghargai. Terutama orang yang berbudaya Batak yang tinggal di Jambi. Yang kedua, meningkatkan toleransi dan empati. Memiliki sifat toleransi antar budaya dapat membantu masyarakat Medan dan Jambi mengembangkan sikap yang saling menghormati. Yang ketiga, membina kesadaran multikultural, kesadaran akan keberagaman budaya, dan dapat mendorong masyarakat lebih terbuka dan menerima perbedaan. Yang keempat, mengeksplorasi tantangan dan strategi adaptasi. Tantangan dalam menghadapi perbedaan itu sangat banyak, oleh karena itu sering terjadinya diskriminasi. Oleh karena itu, kita masyarakat harus membuat strategi. Yang kelima, menumbuhkan rasa inklusi. Medan dan Jambi adalah kota yang berada di Pulau Sumatera, dan keduanya harus menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis melalui pemahaman budaya. Yang keenam, menjadikan sarana edukasi seperti pusat kebudayaan, perpustakaan, dan program pelatihan dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang budaya. Dan dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu instrumen proyek yang akan dipresentasikan oleh Reva dan Andi. Kepada Reva dan Andi, silakan. Selanjutnya itu adalah instrumen proyek. Instrumen yang
digunakan dalam proyek ini adalah pedoman wawancara yang dirancang untuk menggali proses adaptasi mahasiswa rantau asal Medan terhadap budaya baru di lingkungan sosial kampus di Universitas Jambi. Landasan teori pengembangan instrumen ini dikembangkan berdasarkan tahapan proses adaptasi budaya menurut teori kultur shock dari Albert 1960 dan digunakan juga oleh Cynthia Kurnia dalam penelitiannya berjudul Proses Adaptasi Mahasiswa Rantau Terhadap Budaya Baru dalam Lingkungan Sosial Kampus. Keempat tahapan tersebut adalah yang pertama honeymoon stage, di tahap awal di mana mahasiswa rantau merasa antusias terhadap lingkungan baru. Yang kedua, crisis stage, tahap di mana mahasiswa mulai mengalami kesulitan atau geger budaya. Yang ketiga, recovery stage, tahap mulai memahami dan menerima perbedaan budaya. Dan yang terakhir, adjustment stage, tahap di mana individu sudah mulai menyesuaikan diri sepenuhnya. Selain itu, indikator dari teori De Vinta 2015 dan Bidang et al. 2018 juga dijadikan rujukan, yaitu yang pertama perbedaan bahasa dan logat, yang kedua informasi tentang lingkungan baru, yang ketiga pola makan, dan yang terakhir agama dan pergaulan sosial. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari beta. Yang ketiga yaitu indikator dan pengembangan pertanyaan. Dari teori tersebut dikembangkan indikator sebagai acuan untuk membuat pertanyaan wawancara. Yang pertama yaitu perbedaan lingkungan sosial, yang kedua perbedaan budaya dan bahasa, yang ketiga gaya hidup dan lingkungan fisik, yang keempat pengalaman diskriminasi atau konflik, dan yang kelima strategi dan proses adaptasi. Dari indikator tersebut dihasilkan pertanyaan-pertanyaan wawancara yang bersifat santai, seperti yang pertama, menurut kamu bagaimana perbedaan lingkungan sosial di kampus, di luar kampus, dengan di Medan? Lalu yang kedua, bagaimana untuk perbedaan budaya antara di Jambi dan di Medan? Yang ketiga, kalau untuk perbedaan gaya hidup, bagaimana menurut kamu? Yang keempat, apakah ada kesulitan untuk menyesuaikan perbedaan lingkungan dengan di Medan? Yang kelima, ada pertanyaan transportasi kelalaian di lingkungan ini dengan di Medan. Yang keenam, apa selama kamu kuliah di sini kamu pernah memiliki masalah karena perbedaan? Yang ketujuh, kalau dari segi proses belajar mengajar sama pergaulannya bagaimana? Yang kedelapan, apa kamu pernah mengalami diskriminasi terhadap perbedaan yang ada? Yang kesembilan, bagaimana cara kamu mengatasi perbedaan tersebut? Dan yang terakhir, apa saja hal-hal yang sekiranya mempermudah dan mendukung kamu selama di sini? Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu pelaksanaan proyek yang akan dipresentasikan oleh Eka. Pada Eka dipersilakan. Tahapan pelaksanaan proyek. Yang pertama yaitu diskusi kelompok dimulai dari tanggal 3 sampai 11 Mei 2025. Diskusi pertama pada tanggal 3 Mei 2025, kelompok kami membahas proyek apa yang akan dilaksanakan melalui forum chat WhatsApp, tetapi belum mendapatkan hasil dari diskusi tersebut. Diskusi kedua pada tanggal 5 Mei 2025, kami memilih jurnal yang akan menjadi landasan dan membahas proyek apa yang akan dilaksanakan, landasan dan instrumen yang akan digunakan. Diskusi ketiga pada tanggal 11 Mei, kami mengganti jurnal yang akan menjadi referensi proyek, mengubah instrumen yang akan digunakan dan merancang judul proyek, target proyek, landasan metode dan pertanyaan wawancara. Yang kedua, penyusunan pertanyaan. Penyusunan pertanyaan wawancara pada tanggal 11 sampai tanggal 19
19 Mei 2025. Tahap ini kami menyusun pertanyaan wawancara berdasarkan pada satu referensi jurnal dalam hasil 10 pertanyaan wawancara. Yang ketiga, survei lapangan pada tanggal 4 sampai tanggal 9 Juni 2025. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung dengan responden yang merupakan mahasiswa pendidikan ekonomi M001 angkatan 2024. Jadwal wawancara dimulai dari tanggal 4 Juni sampai 9 Juni 2025. Wawancara dilakukan secara tatap muka di lokasi kampus dan tempat yang disepakati bersama responden. Yang keempat, kendala. Kendala yang kami dapatkan yaitu kesulitan menjadwalkan waktu wawancara. Yang kedua, koordinasi antara anggota yang kurang intensif. Presentasi materi terakhir yaitu tentang hasil proyek yang akan dipresentasikan oleh Gilang dan Pina. Pada Gilang dan Pina dipersilakan. Selanjutnya yaitu hasil proyek. Yang pertama, hasil temuan wawancara Gilang dan Cynthia. Hasil temuannya yaitu Cynthia merasakan perbedaan yang cukup jelas antara kehidupan di Medan dengan di kampusnya yang sekarang. Di Medan masyarakatnya lebih terbuka dan ceplos-ceplos, sedangkan di kampusnya suasananya lebih formal. Budaya Medan terkesan keras, namun maknanya mengandung ketulusan, bukan niat untuk menyinggung. Gaya hidup di Medan juga lebih sederhana, berbeda dengan di kampus yang lebih kompleks. Baik dari segi interaksi sosial maupun fasilitas umum seperti transportasi dan tempat belanja. Awalnya Cynthia mengalami kesulitan beradaptasi karena perbedaan bahasa dan cara bergaul. Namun ia tidak pernah mengalami diskriminasi. Ia mengatasi perbedaan ini dengan memperluas pergaulan, bergabung dalam organisasi, dan menyesuaikan cara komunikasinya. Dukungan dari teman-teman satu daerah, keterlibatan di kampus, serta sikap terbuka dari dosen sangat membantunya. Secara keseluruhan, Cynthia berhasil beradaptasi dengan baik melalui sikap terbuka dan usaha aktif dalam menyesuaikan diri. Selanjutnya yaitu hasil temuan wawancara Pina dan Lilis. Hasil temuannya yaitu Lilis merasakan bahwa lingkungan pergaulan di kampus lebih luas dibandingkan di kampungnya, karena ia bertemu dengan banyak mahasiswa yang berbeda suku. Perbedaan budaya terasa pada bahasa dan makanan. Di kampung ia biasa menggunakan bahasa Batak, sedangkan di kampung lebih sering memakai bahasa Jambi atau Indonesia. Gaya hidup tidak terlalu berbeda, namun akses ke swalaya di kampus lebih sulit, sehingga Lilis lebih sering belanja di warung terdekat. Dalam proses adaptasi, Lilis tidak mengalami kesulitan maupun diskriminasi. Ia merasa proses belajar di kampus menuntut lebih banyak kemandirian dibandingkan saat sekolah. Untuk menyesuaikan diri, Lilis membiasakan diri untuk bergaul dengan berbagai orang dan menghargai perbedaan. Keterbukaan dan sikap menghargai menjadi kunci utama keberhasilannya beradaptasi di lingkungan baru. Sekian dari hasil temuan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pina. Baik, saya akan melanjutkan hasil proyek. Hasil temuan Eka dan Dermi melakukan lingkungan sosial. Saya akan melanjutkan hasil proyek. Hasil temuan Eka dan Dermi merasakan lingkungan sosial di kampus lebih formal dan terstruktur dibandingkan di Medan yang lebih santai dan beragam. Dermi, ia juga melihat adanya perbedaan budaya seperti bahasa, kebiasaan makan, dan cara berpakaian. Sedangkan di kampus yang lebih terbuka membuat perbedaan ini tidak terlalu mencolok. Gaya hidup di kampus lebih terjadwal, sedangkan di luar kampus lebih fleksibel. Pada awalnya, Dermi mengalami sedikit kesulitan dalam beradaptasi, terutama soal komunikasi. Namun, tidak pernah mengalami diskriminasi. Ia juga mencatat perbedaan dalam akses transportasi dan swalayan, yang di kampus dinilai lebih mudah dibanding dia di Medan. Proses belajar di kampus lebih menuntut kemandirian, sementara pergaulan lebih beragam untuk menyesuaikan diri. Dermi bersikap terbuka, menghargai perbedaan, dan menjaga komunikasi yang baik. Lingkungan di kampus yang mendukung, teman-teman yang ramah, serta kemauan pribadi menjadi faktor utama. Selanjutnya, hasil temuan Indah dan Egi merasakan perbedaan yang cukup mencolok antara lingkungan sosial
di Medan dan di kampusnya yang sekarang. Di Medan, interaksi sosial berlangsung lebih santai dan akrab, sedangkan di kampus, suasananya lebih akademik dan formal. Ia juga melihat perbedaan budaya yang nyata. Budaya Batak Toba di Medan cenderung lebih tegas dan tegas dalam berbicara, sementara budaya Melayu di Jambi lebih halus dan sopan. Meski demikian, Egy tidak merasakan adanya kebencian atau konflik karena perbedaan tersebut. Untuk gaya hidup, Egy merasa tidak ada perbedaan yang signifikan karena keduanya masih berada di wilayah Sumatera. Namun, dari segi transportasi dan fasilitas umum, Medan menurutnya lebih kompleks dan lengkap dibandingkan di Jambi. Di Medan masih tersedia angkutan kota dan kereta api, sedangkan di Jambi ia lebih sering menggunakan kendaraan pribadi atau ojek online. Awalnya, Egy mengalami kesulitan beradaptasi terutama dalam hal bahasa dan cuaca yang lebih panas di Jambi. Meskipun begitu, ia tidak pernah mengalami diskriminasi secara serius, hanya bercandaan ringan yang tidak dianggap sebagai masalah. Dalam proses belajar mengajar dan pergaulan, perbedaan cara berbicara menjadi tantangan tersendiri. Namun Egy mampu menghadapinya. Mempelajari budaya bahasa dan karakter masyarakat di lingkungan barunya, ia memperhatikan kondisi sosial dan alam di Jambi, serta berusaha memahami cara komunikasi masyarakat setempat. Dukungan dari lingkungan sekitar yang toleransi juga sangat membantunya dalam proses adaptasi. Egy berhasil menyesuaikan diri dengan baik berkat sikap terbuka dan kemauan untuk memahami serta menghargai perbedaan. Jadi kesimpulan dari yang teman-teman presentasikan adalah mahasiswa asal Medan yang merantau ke Jambi merasakan perbedaan dalam lingkungan sosial, budaya, dan gaya hidup. Di Medan, suasana lebih santai dan terbuka, sedangkan di kampus lebih formal dan beragam. Budaya Batak yang lugas berbeda dengan budaya Melayu yang halus. Namun perbedaan ini memperkaya pengalaman tanpa menimbulkan konflik. Adaptasi awal cukup menantang, terutama dalam bahasa dan pergaulan. Tetapi berhasil diatasi dengan keterbukaan, dukungan teman, dan lingkungan kampus yang inklusif. Mahasiswa memandang perbedaan sebagai hal positif yang memperluas wawasan dan membentuk pribadi yang lebih toleran. Sekian presentasi yang telah kami paparkan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni SPD MPD yang telah memberi waktu dan kesempatannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum.